Selamat datang di podcast Coba Cerita dalam acara Cerita Gelas Kosong. Cerita bebas tanpa ilmu di awal, menghasilkan pemahaman di akhir. Sebuah acara yang merisikan cerita-cerita sederhana yang dapat memberikan pemahaman dengan cara mudah. Terima kasih kepada Coba Cerita Explorer, yaitu para pendengar dan pemirsa sekalian. Semoga konten-konten kami dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman dengan cara mudah untuk Anda. Jangan lupa untuk mengikuti kami di YouTube dan ikuti juga akun media sosial kami. Klik like, subscribe, share, komen, dan tekan tanda lonceng. Coba Cerita Explorer, jangan ragu ya untuk berbagi pendapat, ide, saran, atau pertanyaan kepada kami. Kirim melalui media sosial kami atau email yang tercantum di deskripsi podcast. Salam jumpa semua para explorer. Pada episode sebelumnya, kita sudah mulai tahu macam-macam emosi atau perasaan negatif yang biasa disebut kelemahan, karena daya tenaga yang dihasilkan lemah atau tidak kuat. Diibaratkan sinar matahari ditutup awan mendung. Awan mendung itu ibaratkan emosi atau perasaan negatif kita. Nah, cerita pada episode ini kita kenalan dengan emosi positif atau kekuatan. Pahami daya tenaga yang dihasilkan dari setiap emosi positif itu. Saya ambil referensi dari buku Letting Go karya Dr. David Hawkins. Sama dengan emosi negatif, emosi positif juga ada beberapa tingkatan. Bedanya, kalau emosi negatif tingkatannya makin turun sehingga menghasilkan daya tenaga yang semakin lemah. Sedangkan emosi positif tingkatannya makin naik sehingga daya tenaga yang dihasilkan semakin kuat. Tingkatan dalam emosi positif ada 6 tingkatan, dimulai dari tingkatan ringan, kemudian naik ke tingkatan sedang, kemudian naik lagi ke tingkatan berat, naik lagi ke tingkatan intens, naik ke luar biasa, dan ke tingkatan permanen. Para explorer juga bisa mendefinisikan setiap tingkatan emosi dengan pemahaman masing-masing. Perbedaan tingkatan emosi negatif dengan tingkatan emosi positif dapat dilihat di tingkat 4, 5, dan 6, di mana untuk emosi negatif tingkat 4 adalah kronis, sedangkan untuk emosi positif dinamakan intens. Untuk tingkat 5 pada emosi negatif adalah parah, sedangkan untuk emosi positif diberi nama luar biasa. Untuk tingkat 6 pada emosi negatif adalah mendalam, sedangkan untuk emosi positif adalah permanen. Emosi positif dari jenis terbawah dimulai dari berani. Perasaan berani adalah emosi positif dengan daya tenaga yang dihasilkan sebesar 200 Hz. Emosi berani adalah perasaan keberanian atau keberanian yang muncul ketika seseorang menghadapi situasi atau tantangan yang menantang atau menakutkan. Tingkatan emosi berani sangat subjektif dan dapat berbeda antara individu tergantung pada faktor-faktor seperti pengalaman hidup, kepribadian, dan pengembangan pribadi. Emosi berani adalah emosi positif yang bisa memotivasi seseorang untuk mengatasi ketakutan dan menghadapi tantangan dalam hidup. Keberanian adalah kualitas yang sangat dihargai dan dapat membantu seseorang meraih kesuksesan dan pencapaian yang lebih besar. Perasaan satu tingkat di atas berani adalah perasaan netral dengan daya tenaga yang dihasilkan sebesar 250 Hz. Perasaan netral adalah emosi positif yang dihasilkan oleh mesin pikir, di mana seseorang memiliki kemampuan untuk tidak memproses informasi yang tidak berguna ke dalam mesin pikir. Seseorang dengan emosi netral dapat menjaga kesehatan mesin pikirnya, sehingga dapat meningkatkan tingkat emosi positif menjadi ketingkatan yang semakin baik. Perasaan optimis adalah perasaan dengan daya tenaga yang dihasilkan sebesar 310 Hz.
Emosi optimis adalah perasaan positif dan harapan yang kuat bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik atau akan memiliki hasil yang positif di masa depan. Perasaan memaafkan adalah perasaan dengan daya tenaga yang dihasilkan sebesar 350 Hz. Emosi memaafkan adalah perasaan yang muncul ketika seseorang merasa mampu atau bersedia untuk memaafkan orang lain atas tindakan atau kesalahan yang telah dilakukan. Perasaan memahami adalah perasaan dengan daya tenaga yang dihasilkan sebesar 400 Hz. Emosi memahami atau empati adalah perasaan yang muncul ketika seseorang merasa atau mencoba untuk memahami perasaan, pengalaman, atau perspektif orang lain. Perasaan cinta adalah perasaan dengan daya tenaga yang dihasilkan sebesar 500 Hz. Emosi cinta adalah perasaan kuat yang muncul ketika seseorang merasa kasih sayang, perhatian, dan ikatan emosional yang mendalam terhadap seseorang atau sesuatu. Cinta adalah emosi yang kompleks dan bisa bervariasi dalam intensitas dan jenisnya tergantung pada hubungan dan konteksnya. Perasaan bahagia adalah perasaan dengan daya tenaga yang dihasilkan sebesar 540 Hz. Emosi bahagia adalah perasaan positif yang muncul ketika seseorang merasa senang, puas, atau gembira. Perasaan damai adalah perasaan dengan daya tenaga yang dihasilkan sebesar 600 Hz. Emosi damai adalah perasaan ketenangan, harmoni, dan ketentraman batin yang muncul ketika seseorang merasa bebas dari stres, konflik, atau ketegangan. Perasaan tercerahkan adalah perasaan dengan daya tenaga yang dihasilkan sangat luar biasa hingga melebihi 700 Hz. Perasaan tercerahkan adalah ketika seseorang mencapai pemahaman mendalam atau pencerahan yang membawa kesadaran yang lebih tinggi tentang diri sendiri, hidup atau realitas, seringkali dalam konteks spiritual atau filosofis. Ini mencakup pengalaman pemahaman yang mendalam yang mengubah cara seseorang melihat dunia atau diri mereka sendiri. Pencerahan tidak selalu terdiri dari tingkatan yang jelas atau dapat diukur seperti emosi lainnya, tetapi bisa menjadi perjalanan panjang yang unik bagi setiap individu. Para explorer bagaimana? Masih menggunakan mesin pikir untuk melakukan proses yang menghasilkan emosi negatif atau mau melatih untuk menghasilkan emosi positif? Latih mesin pikir kita agar menghasilkan emosi positif. Yang namanya latihan yang memang berat ya, dan pastinya diperlukan semangat. Sama seperti kita latihan soal-soal matematika saat di bangku sekolah. Lihat sekarang, kita bahkan masih ingat perkalian hingga 100. Bagaimana melatih mesin pikir untuk menghasilkan emosi positif sangat bergantung pada pola pikir. Di episode mendatang kita akan bercerita mengenai pola pikir ya. Nah, para explorer, dengan episode ini terisi sampai mana gelas kosong kita? Simak terus ya episode-episode berikutnya. Terima kasih kembali kepada tim Coach 17. Bila ada yang ingin mengikuti tes kepribadian, tes psikologi, dan konseling, bisa langsung hubungi tim Coach 17 melalui nomor handphone dan email berikut. Sampai jumpa di cerita-cerita pada episode lainnya.